itu. Baik, kurikulum yang selanjutnya yaitu ada kurikulum Cambridge, yang mana kurikulum Cambridge ini sudah sangat terkenal sekali dan sudah diterapkan dan diimplementasikan di beberapa sekolah yang ada di seluruh dunia, bahkan di negara Indonesia. Nah, kurikulum internasional Cambridge ini dimulai pada tahun 1865 ketika University of Cambridge Examination mengatur ujian untuk siswa di luar Inggris Kemudian sekitar tahun 2002 Cambridge International Examination ini dibentuk sebagai salah satu unit di Cambridge University yang nantinya dapat menyediakan kurikulum internasional yang nantinya juga dapat diadopsi dan juga diimplementasikan di semua negara, baik itu di negara Indonesia maupun di negara lainnya. Kemudian di sini terdapat tujuan dari kurikulum Cambridge. Yang pertama yaitu dalam pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk memberikan pendidikan yang unggul dalam kelas dunia melalui penyediaan kurikulum, penilaian, dan jasa. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu memperluas akses pendidikan yang berkualitas tinggi kepada peserta didik di seluruh dunia. Nah, untuk mencapai tujuan ini, Cambridge International Examination ini membuat sebuah misi yang mana memberikan pendidikan yang unggul dalam kelas dunia melalui penyediaan kurikulum, penilaian, dan jasa dengan berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas tinggi kepada peserta didik di seluruh dunia. Nah, prinsip-prinsip yang digunakan dalam kurikulum Cambridge ini yaitu yang pertama ada pembelajaran aktif kreatif, yang mana dalam pembelajaran ini nantinya akan lebih melibatkan siswa secara aktif, sehingga dengan pelibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar ini akan menjadikan pembelajaran menjadi aktif dan juga kreatif. Nah, pembelajaran ini itu dapat dilakukan seperti melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan proyek dalam yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran atau materi pembelajaran pada saat itu. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu pembelajarannya itu berbasis proyek, yang mana pembelajaran ini itu lebih melibatkan siswa dalam proyek nyata yang relevan. Nah, diharapkan dengan pembelajaran yang berbasis proyeknya yang dilaksanakan secara nyata ini dapat membuat siswa itu lebih memahami mengenai tujuan pembelajaran materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu pembelajaran multidisiplin, yang mana dalam kurikulum Cambridge ini terdapat pendekatan interdisiplin dalam pembelajaran, sehingga diharapkan dari peserta didik nantinya akan lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga disiplin ilmu dalam kegiatan pembelajaran lainnya juga. Kemudian untuk prinsip yang keempat yaitu ada pembelajaran kontekstual, yang mana pembelajaran kontekstual ini merupakan sebuah pembelajaran yang memberikan konsep di mana pembelajaran terkait dengan konteks sosial dan budaya siswa yang ada di dunia nyata.
Sehingga dengan adanya pembelajaran ini dapat membuat siswa itu dapat lebih mengetahui dampak mengenai pembelajaran yang mereka ikuti sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang mereka alami dalam kehidupan sekitarnya. Baik, untuk selanjutnya ya ini ada sistem kurikulum yang ada di kurikulum Cambridge, yang mana untuk kurikulum Cambridge ini berpusat pada pemahaman pengetahuan dan keterampilan siswa berpikir kritis yang mengimplementasikan strategi mental. Jadi dalam kurikulum Cambridge ini lebih menekankan pada pengetahuan dan pemikiran kritis, sehingga nantinya itu dalam proses pembelajaran itu lebih ke dalam penyelesaian masalah. Jadi nantinya dari guru itu seperti memberikan masalah-masalah, kemudian dari siswa ini harus menyelesaikan masalah tersebut. Dan masalah ini juga terkait dengan materi pembelajaran yang mereka terima. Sehingga dengan adanya proses penyelesaian masalah ini, nantinya dari siswa ini akan lebih memiliki pemikiran kritis. Kemudian dalam kurikulum Cambridge ini juga lebih ditekankan pada proses. Hal ini dikarenakan proses merupakan pencerminan dari pikiran siswa dalam bekerja, sehingga hal ini menjadikan kurikulum Cambridge ini lebih mementingkan pada aspek proses yang dilakukan siswa dalam memahami materi pembelajaran tersebut. Kemudian pembelajaran Cambridge ini pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi itu berbasis masalah serta memakai pendekatan belajar study center. Nah, jadi untuk lebih mencapai tujuannya yaitu menjadikan siswa menjadi lebih kritis, jadinya pembelajaran pada sistem ini yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan berbasis masalah, agar nantinya dari siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai dengan materi yang mereka terima. Kemudian yaitu dalam sistem kurikulum Cambridge ini melaksanakan pembelajaran Cambridge itu terdapat silabus, kemudian RTP yang nantinya ada evaluasi juga. Hal ini bertujuan agar dalam proses pembelajaran ini dapat tercapai hasil yang lebih baik lagi dengan adanya susunan-susunan yang sudah ditentukan pada sebelumnya, sehingga nantinya pada proses pembelajaran ini akan lebih terstruktur. Kemudian dalam kurikulum Cambridge ini membuat siswa mampu untuk membuat pemahaman mereka sendiri, hingga nantinya dari siswa ini dapat melakukan evaluasi terhadap pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapat. Nah, di kurikulum ini juga diharapkan nantinya dari siswa ini dapat mengevaluasi setiap pengetahuan yang mereka dapatkan. Dan dengan hal ini juga dari siswa itu nantinya juga akan memiliki inisiatif untuk mencari tahu lebih lanjut, lebih jelas lagi mengenai pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan. Nah, inti dari kurikulum Cambridge ini yaitu adalah kurikulum dengan pendekatan belajar aktif dan juga pembelajaran kreatif, yang mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembelajaran ini itu mewajibkan siswa itu untuk lebih aktif lagi, mulai dari penyelesaian masalah, kemudian lebih menganalisa pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa aspek yang dapat dicapai siswa dalam mengikuti kurikulum Cambridge ini. Yang pertama yaitu aspek percaya diri. Dengan diterapkannya kurikulum Cambridge, diharapkan peserta didik itu dapat tertarik untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi ide, argumen, ataupun pengetahuan secara terstruktur, kritis, serta analisis, sehingga dari peserta didik ini dapat lebih
percaya diri lagi dalam menerima informasi dan gagasan-gagasan dari luar ataupun menyampaikan gagasan yang siswa itu miliki. Kemudian ada aspek bertanggung jawab, di mana diharapkan peserta didik ini dapat bertanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Selain itu, dari siswa ini juga diharapkan mampu memahami bahwa tindakan yang dilakukan akan berdampak pada orang lain maupun lingkungan sekitar, sehingga dari peserta didik ini akan lebih bertanggung jawab atas semua tindakan yang mereka lakukan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek reflektif, yang mana dari peserta didik ini nantinya akan mengembangkan kemampuan untuk belajar. Peserta didik ini juga akan lebih memahami diri mereka sebagai seorang pelajar dan sadar bahwa belajar merupakan sebuah keharusan yang nantinya akan berdampak baik bagi diri siswa itu sendiri. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek inovatif, yang mana seperti dengan seiringnya kemajuan zaman diharapkan dari peserta didik ini nantinya dapat menerapkan pengetahuan dan pemahamannya untuk memecahkan masalah baru dan masalah nantinya itu dari peserta didik juga diharapkan mampu untuk lebih beradaptasi dan mengeluarkan inovasi-inovasinya untuk menghadapi setiap tantangan masa depan. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek terlibat, di mana aspek terlibat ini terlibat yaitu secara intelektual dan sosial, sehingga nantinya diharapkan dari siswa ini akan lebih siap untuk terjun ke dunia sosial dan terbiasa untuk terlibat dan bekerjasama dalam kelompok maupun lingkungan masyarakat, baik untuk belajar dengan mengunggulkan sikap rasa ingin tahu yang mendalam, sehingga dari peserta didik ini nantinya akan dapat mengulas pengetahuan-pengetahuan baru dengan mereka lebih terjun ke dunia sosial seperti itu. Nah, di sini terdapat pembagian pendidikan kurikulum Cambridge berdasarkan usia. Yang pertama yaitu ada Cambridge Primary. Kemudian untuk Cambridge Primary ini yang mana sebuah jenjang pendidikan yang dikhususkan bagi anak-anak yang berusia 5-11 tahun. Yang mana tujuan dari jenjang ini adalah untuk membimbing anak-anak yang baru dalam dunia pendidikan, sehingga pada jenjang ini itu nantinya dari siswa itu akan diberikan materi-materi dasar dari pelajaran bahasa Inggris, matematika, sains, dan lainnya, sehingga dalam jenjang ini diharapkan dari peserta didik ini akan lebih siap untuk menjejaki jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, untuk jenjang pendidikan yang kedua yaitu ada Cambridge Lower Secondary, yang mana tahap kedua ini ditempuh oleh anak pada usia 11 sampai 14 tahun. Di jenjang ini, seorang siswa ini berusaha menemukan kemampuan dan keterampilannya dalam berbagai bidang akademik untuk nantinya mempersiapkan pada jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, jenjang pendidikan yang ketiga yaitu ada Cambridge Upper Secondary, yang mana pelajar pada jenjang ini yaitu merupakan siswa usia 14 sampai 16 tahun. Kemudian untuk jenjang pendidikan yang terakhir yaitu ada Cambridge Advanced, yang mana untuk tingkat terakhir ini jenjangnya ditujukan oleh para pelajar di usia 16 sampai 19 tahun. Tahap ini itu setara dengan tahap SMA, dan di tahap ini dari seorang siswa itu akan mempersiapkan diri memasuki perguruan tinggi atau universitas. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pembagian pendidikan berdasarkan usia. Nah, di sini terdapat implementasi kurikulum Cambridge. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum ini sudah diimplementasikan dan diadopsi oleh beberapa negara. Nah, dalam pengimplementasian kurikulum Cambridge ini terdapat syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah, yang mana persyaratan untuk sekolah yang ingin mengimplementasikan kurikulum Cambridge ini ialah dengan mengisi formulir, kemudian mendaftarkan sekolahnya ke Cambridge terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya dari pihak Cambridge ini nantinya akan mengajukan serta melihat apakah sekolah yang mengajukan penggunaan kurikulum Cambridge ini memang sudah layak sesuai dengan kurikulum Cambridge yang mereka miliki. Nah, nantinya apabila sudah disetujui, sekolah tersebut juga dapat menerapkan kurikulum Cambridge, namun sebelum itu dari sekolah itu harus lebih memahami mengenai program-program yang disusun oleh Cambridge. Agar nantinya dalam pengimplementasian kurikulum Cambridge di suatu sekolah dapat tercapai tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa proses dalam pengimplementasian kurikulum Cambridge di sekolah menengah pertama. Nah, untuk proses yang pertama yaitu proses sosialisasi. Proses ini bertujuan agar kurikulum itu dapat dipahami tidak hanya oleh kepala sekolah, guru, dan peserta didik saja, melainkan masyarakat dan orang tua. Dan juga dari sosialisasi ini diharapkan lebih mengetahui tujuan dan isi dari kurikulum yang diajarkan kepada siswanya. Sehingga dengan dilakukan proses ini secara bersamaan akan menjadi tanggung jawab pihak sekolah maupun pihak orang tua yang telah menitipkan anaknya ke sekolah tersebut. Kemudian untuk proses yang kedua yaitu ada proses penerapan, di mana proses penerapan ini merupakan proses di mana kurikulum ini sudah digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, keberhasilan dari proses ini itu tergantung dari kemampuan dari seorang guru itu dalam menggunakan metode ataupun teknik serta strategi dalam pembelajaran, sehingga tujuan ataupun esensi dari kurikulum Cambridge ini dapat lebih tercapai pada siswanya. Kemudian untuk proses yang terakhir adalah proses evaluasi, yang mana dalam proses ini itu menentukan tingkat keberhasilan yang mana kurikulum dan pembelajaran Cambridge yang telah diterapkan kepada peserta ini dapat dipahami dan memang cocok untuk diterapkan bagi sekolah tersebut. Baik, tadi merupakan beberapa syarat dan juga proses pengimplementasian kurikulum Cambridge di sekolah. Nah, di sini terdapat perbandingan sistem kurikulum Cambridge dan sistem kurikulum Indonesia. Untuk kurikulum Cambridge yang ini itu yang pertama lebih mengerucut pada mata pelajaran yang diminati peserta didik. Jadi di sini itu dari peserta didik itu tidak diharuskan untuk mengikuti seluruh mata pelajaran yang dimiliki sekolah tersebut. Namun di Indonesia itu mewajibkan peserta didik untuk mengikuti seluruh mata pelajaran yang disediakan di sekolah. Kemudian perbedaan yang kedua, dalam kurikulum Cambridge ini pada umumnya bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris, sedangkan dalam kurikulum nasional Indonesia bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dengan perbedaan bahasa tersebut tentunya dapat kita lihat juga bagaimana kesiapan siswa itu untuk memasuki dunia global. Nah, untuk perbedaan yang terakhir yaitu dalam kurikulum Cambridge ini terdapat 4 jenjang, yang mana terdapat jenjang tambahan dalam mempersiapkan siswa itu sebelum memasuki universitas, sedangkan di Indonesia itu hanya terdapat 3 jenjang pendidikan saja tanpa nantinya ada jenjang tambahan dalam mempersiapkan siswa itu untuk memasuki universitas. Nah, di sini terdapat keunggulan dari kurikulum Cambridge. Yang pertama itu memungkinkan siswa lebih memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang fasih, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam kurikulum Cambridge ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya, siswa menjadi mampu untuk berpikir lebih luas serta cara pandang yang internasional dengan penerapan kurikulum yang memang berbasis internasional, sehingga dari siswa itu akan lebih melihat bagaimana dunia internasional.
Nah, kemudian yang keunggulan yang terakhir yaitu eh, seorang siswa yang mengikuti sekolah dengan penerapan kurikulum Cambridge ini nantinya itu dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi perguruan tinggi di luar. Hal ini dikarenakan ujian internasional yang digunakan dalam kurikulum ini setara dengan Cambridge International General Certificate of Secondary Education dan Cambridge International A-Level yang memang sudah diakui di seluruh dunia. Kemudian untuk kelemahan dari kurikulum Cambridge ini yang pertama yaitu menjadi hambatan bagi siswa yang kurang dalam berbahasa Inggris. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam kurikulum Cambridge ini kan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, sehingga nantinya tentunya bagi siswa yang belum memiliki kemampuan yang fasih dalam bahasa Inggris tentunya dapat menjadi sebuah hambatan bagi siswa itu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena beberapa materi pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum Cambridge ini juga kebanyakan memang menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, untuk kelemahan yang kedua, dari semua pihak itu membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan kurikulum ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, yang mana dalam penggunaan kurikulum Cambridge ini kan juga menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris ya tadi. Jadi nantinya untuk mempersiapkan seorang siswa ataupun guru dalam menggunakan bahasa Inggris kan juga tentunya membutuhkan waktu lama. Apalagi bagi seorang guru untuk lebih memahami strategi-strategi kemudian program-program pembelajaran dalam kurikulum Cambridge ini juga tentunya harus membutuhkan waktu yang lama dikarenakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa informasi-informasi mengenai kurikulum Cambridge ini kebanyakan menggunakan bahasa Inggris yang tentunya membutuhkan pemahaman yang lebih dalam lagi bagi pihak-pihak yang akan menggunakan kurikulum ini. Baik, sekian penjelasan saya mengenai kurikulum Singapura dan juga kurikulum Cambridge. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ifah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Cantika yang sudah menjelaskan tentang kurikulum Singapura dan Cambridge. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kurikulum Finlandia dan Jepang, di mana saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja, karena saya yakin teman-teman sudah membuat makalah dan nanti bisa ditambahkan. Untuk yang pertama, sejarah singkat mengenai kurikulum Finlandia, di mana revolusi sistem pendidikan di Finlandia itu dimulai sejak tahun 1968 ketika pemerintah memutuskan untuk menghapuskan sistem pendidikan berjenjang atau PSS dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun karena sistem PSS ini dianggap masih kurang efektif. Kemudian pada slide selanjutnya, yaitu dipaparkan mengenai tujuan dari sistem pendidikan di Finlandia. Tujuannya yaitu adalah untuk mewujudkan high level education for all, yang mana tujuan ini mengupayakan untuk seluruh rakyat Finlandia dapat mengenyam pendidikan hingga tingkatan tertinggi secara merata dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang terbaik. Di mana prinsip utama yang dijadikan landasan dalam kebijakan pendidikan Finlandia diantaranya yaitu yang pertama mendukung visi masyarakat berbasis pengetahuan, kemudian mempromosikan kesetaraan pendidikan otoritas lokal. Kemudian selanjutnya pada pendidikan Finlandia ini terdapat beberapa sistem di mana diantaranya yang pertama dari pendidikan Finlandia ini jarang menggunakan atau jarang mengganti kurikulum pendidikan walaupun pemerintahannya itu berganti, sehingga apabila pemerintahannya berganti, kurikulum yang digunakan akan tetap sama. Kemudian selanjutnya untuk peserta didik di Finlandia ini memiliki jam singkat yang ada di sekolah dan mereka tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah, ujian terstandar, dan tidak ada sistem ranking. Kemudian di samping itu, pendidikan di Finlandia tidak memotivasi siswa untuk menjadi siapa yang terpandai di sekolahnya, tapi lebih menekankan kepada bagaimana membentuk learning community, yaitu menggabungkan guru sebagai pendidik, kemudian siswa sebagai anak didik, dan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan. Sehingga dari kolaborasi ini
nanti akan membuat pendidikan yang lebih unggul karena semuanya akan merasa bertanggung jawab pada proses pendidikan. Hal menarik lain, mayoritas sekolah di Finlandia itu tidak menjual nama, namun hanya mutu seluruh sekolah sama, sehingga tidak ada perbedaan di antara masing-masing sekolah. Dan sekolah tingkat dasar dan menengah itu digabung, sehingga murid itu tidak perlu berganti sekolah pada usia 13 tahun. Sehingga dengan cara ini mereka akan terhindar dari masa peralihan yang bisa mengganggu dari satu sekolah ke sekolah lain. Pendidikan di Finlandia ini juga tidak membebankan siswa melalui banyak PR karena mereka berkeyakinan bahwa homework itu doesn't make you smart. Guru di Finlandia lebih mengedepankan pada proses pembelajaran di mana siswa ini dapat menyerap apa yang mereka pelajari dan dibandingkan dengan kenyataannya di luar kelas. Selanjutnya di Finlandia ini juga menerapkan pendidikan antisipatoris, yaitu untuk setiap bayi yang lahir, keluarganya itu diberi maternity package yang isinya itu 3 buku bacaan untuk ibu, ayah, dan bayi itu sendiri. Di Finlandia juga kegemaran aktif membaca didorong, di mana pemerintahan Finlandia ini menerbitkan lebih banyak buku anak-anak daripada negeri manapun. Pendidikan di Finlandia ini juga berlangsung secara rileks, di mana ketika siswa memasuki kelas harus melepas sepatu, kemudian hanya berkaos kaki saja. Belajar aktif ini paling ditekankan oleh guru. Pada akhirnya, dari sistem ini, Finlandia merupakan sistem pendidikan yang terbaik di dunia karena kebijakan pendidikannya itu konsisten selama lebih dari 40 tahun, walaupun partai yang memerintah itu berganti. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu proses pendidikan yang ada di Finlandia. Di Finlandia ini mementingkan atau menekankan pada diagnosis dan intervensi terhadap kesulitan atau hambatan yang dihadapi murid dalam belajar. Karena hal ini akan berdampak pada setiap anak memiliki kesulitan dalam pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga pada deteksi awal dan disediakan bantuan secara individual akan menghindari dan menangani masalah tersebut. Selanjutnya, di kurikulum Finlandia ini, guru mengajar hanya 4 jam dalam hari kerja dan tambahan 2 jam untuk pengembangan diri selama seminggu. Kemudian beberapa murid yang memerlukan perhatian khusus akan dibawa ke kelas terpilih dan akan dibimbing secara individu, secara intensif. Dan disediakan juga perkembangan murid yang mana dilakukan untuk melakukan pengawasan kepada perkembangan murid. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu beberapa ciri dari kurikulum Finlandia. Yang pertama, guru. Untuk guru ini harus berasal dari mahasiswa 10 besar di kampus. Kemudian masih akan disaring lagi dengan penyaringan yang lebih ketat. Sehingga kualitas guru di Finlandia itu termasuk ke dalam kualitas yang sangat baik. Dalam satu kelas hanya terdapat 3 orang guru, di mana 2 guru itu lebih menjelaskan kepada teori dan 1 guru yang mendukung siswa yang mengalami kesulitan. Kemudian untuk bagian evaluasi di kurikulum Finlandia sendiri, yaitu tidak ada KKM dan ujian nasional, namun lebih mengacu pada kebijakan automatic promotion. Sedangkan untuk biaya pendidikannya sendiri, di kurikulum Finlandia ini pemerintah menyediakan anggaran sebesar 5.200 euro atau sekitar 70 juta rupiah untuk setiap siswa per tahun. Untuk budaya dan pendidikan di Finlandia sendiri, suasana kekeluargaan tercipta di antara orang tua murid dengan guru, sehingga dengan adanya suasana kekeluargaan ini akan mendukung kelancaran dan kemudahan pendidikan siswa selama belajar. Selanjutnya, yaitu kebijakan pendidikan di Finlandia. Yang pertama, PR itu diberikan sesedikit mungkin. Selanjutnya, guru yang mengajar di SD semuanya harus tamatan S2. Dan itu pun harus melalui 10 besar dari Fakultas Keguruan. Di Finlandia ini, guru bebas memilih RPP dan buku pelajaran yang sesuai dengan pertimbangannya. Kemudian dalam proses pembelajaran, hampir semua guru menciptakan metode mengajar yang menyenangkan atau learning is fun untuk memotivasi intrinsik mahasiswa, memotivasi intrinsik siswa. Selanjutnya, tidak ada pengkasaan kelas, dan bahasa Inggris mulai diajarkan dari kelas 3 SD, dan yang terakhir, jumlah hari di sekolah
Finlandia hanya 190 hari per tahun. Selanjutnya, untuk perbandingan antara kurikulum Finlandia dan Indonesia yang paling signifikan, yang pertama yaitu di Finlandia tidak mengenal tinggal kelas, sedangkan di Indonesia masih menggunakan sistem tinggal kelas bagi beberapa siswa yang masih belum memiliki kecakapan apabila harus naik kelas. Selanjutnya, di Finlandia tidak mengenal ranking, sedangkan di Indonesia masih kental pada sistem ranking. Untuk beban belajar di Finlandia hanya 190 hari per tahun, namun di Indonesia masih 230 hari per tahun, yang mana secara tidak langsung membuat siswa sedikit agak mengalami stres. Selanjutnya, untuk di Finlandia itu lebih mengedepankan di integrasi teori dan praktek, sedangkan di Indonesia itu masih banyak yang menggunakan hafalan teori, namun praktiknya itu minim. Selanjutnya, di Finlandia, siswa itu lebih aktif dalam mencari informasi sendiri, sedangkan guru di sini hanya sebagai fasilitator. Sedangkan di Indonesia masih banyak digunakan teknik ceramah yang dilakukan oleh guru-guru. Baik, itu tadi dari kurikulum Finlandia secara singkat, dan selanjutnya untuk kurikulum Jepang, di mana periode kurikulum di Jepang itu dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah perang. Perbedaannya yaitu tentang hubungan warga dengan negara dan tujuan pendidikan negara Jepang, yang awal orientasinya itu kekaisaran berubah menjadi lebih demokratis. Selanjutnya, untuk selanjutnya, sistem pendidikan di Jepang sendiri itu ada 5 yang akan saya terangkan secara singkat saja. Yang pertama ada legalisme, di mana pendidikan ini mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua yaitu administrasi yang demokratis, di mana negara ini memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya yaitu ada penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan, di mana dalam proses ini pengajaran memiliki tingkat kesulitan yang masing-masing disesuaikan dengan tingkatan pendidikan yang ditempuh. Selanjutnya desentralisasi, di mana kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada di negara tersebut. Dan yang terakhir itu ada netralitas, di mana pendidikan Jepang diberikan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing, dengan mengedepankan pandangan persamaan derajat di setiap siswanya. Untuk selanjutnya, yaitu tentang tujuan, di mana tujuannya dapat dilihat pada layar. Ada tujuan dari pendidikan negara Jepang, diantaranya mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh, kemudian berusaha keras untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, dan seterusnya. Dari teman-teman bisa dilihat di layar. Selanjutnya, untuk struktur dan jenis pendidikan di negara Jepang, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan dasar, yang masih terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kemudian selanjutnya, sekolah menengah atas, dan terakhir pendidikan tinggi. Untuk selanjutnya, ada manajemen pendidikan di negara Jepang. Untuk otoritasnya sendiri dipegang oleh 3 lembaga pengelolaan, dan pendanaannya itu diberikan secara gratis dan ditanggung oleh pemerintah. Guru dan dosen di Jepang ini memiliki peran yang penting, di mana mereka profesional di bidangnya, kemudian tidak ada ujian kenaikan kelas, lebih mengutamakan hafalan teori dan minim praktik, dan terakhir itu ditekankan pada penelitian terapan. Selanjutnya, mungkin ini yang terakhir, perbandingan sistem pendidikan negara Jepang dan Indonesia bisa dilihat dari berbagai aspek, diantaranya yaitu jam sekolah, kemudian etika dan kedisiplinan, bidang studi pelajaran, pola pikir, transportasi, perlengkapan sekolah, menu makan siang, dan terakhir yaitu kebersihan kelas serta seragam sekolah, di mana masing-masing kurikulum memiliki perbedaannya. Untuk kesimpulan, beberapa pembahasan kurikulum yang sudah kita jelaskan tadi, diantaranya Singapura, Cambridge, Finlandia, dan Jepang, memiliki karakteristik dan juga keunggulan serta kelemahan sendiri-sendiri, di mana untuk sistem pendidikan di Indonesia yang masih kurang, sebenarnya bisa belajar dari keunggulan dari masing-masing kurikulum yang sudah kita bahas. Mungkin cukup sekian.
presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan dan saran kami persilakan. Baik, kepada Rena Alia kami persilahkan untuk memberikan saran masukan maupun pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 Iva dan Cantika atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Rena Alia Pramestian NIM 17. Izin menambahkan dari materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3. Tadi sudah cukup lengkap sekali, akan tapi mungkin tadi ditambahkan keselarasan ya. Misalnya dari kurikulum Singapura sama kurikulum yang Cambridge tadi itu belum disebutkan kayak filosofis atau sejarah dari negara tersebut, misal faktor sosial, budaya, seperti itu. Karena faktor sosial, budaya maupun faktor geografis dari negara itu menurut saya kayak mempengaruhi juga gitu kebijakan dari kurikulum yang ada di negara tersebut. Kemudian mungkin nanti bisa disinggung juga terkait dari yang negara Singapura tadi sama negara Jepang mengenai materi kimia ya tadi sebetulnya atau kayaknya belum disampaikan seperti itu. Kemudian mungkin tadi bahas Iva mengenai yang kurikulum Jepang kalau nggak salah ada guru evaluasi biaya pendidikan dan juga budaya dan pendidikan mungkin bisa ditambah kayak fasilitas di sana itu seperti apa seperti itu. Terima kasih. Baik, Rena, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya nanti akan kita lengkapi di makalah kami. Terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman. Baik, di sini saya izin membacakan masukan dari teman kita, Latifah Dian, di kolom komentar. Izin menambahkan, minggu lalu Bu Wardani pernah berpesan, mungkin dari keempat kurikulum tersebut bisa ditambahkan bagaimana penerapan atau sistem pendidikan, khususnya dalam materi kimia. Terima kasih. Baik, terima kasih Latifah. Selanjutnya akan kami lengkapi di materi di makalah kami. Selanjutnya, teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya juga izin membacakan masukan dari teman kita yang mengirimkan melalui personal chat dari Nabila Hayu. Tadi sudah banyak dijelaskan dengan rinci mengenai sistem kurikulum dari setiap negaranya, tapi dari Nabila ingin menambahkan sedikit. Sebenarnya di negara maju pun pasti ada beberapa masalah pendidikan. Nah, mungkin itu nanti bisa dibahas secara rincinya, seperti nilai moralnya rendah, SDM-nya bagaimana, dan mungkin geografisnya. Nah, dari beberapa lainnya juga bisa disinggung bagian kelemahan kurikulumnya. Dari Nabila. Baik, terima kasih Nabila untuk masukannya, nanti bisa saya lengkapi di makalah. Selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Karena waktu